Bab 161. Kausali mengingatkan, Jude, kau kelewatan. Kausali. Jude mengerutkan kening. Dia tidak peduli tentang Mandy, pada kenyataannya, seluruh keluarga Zimmer bukan apa-apa baginya. Namun, lain halnya ketika menyangkut Naiswell karena mereka juga keluarga teratas di kota. Karena Rosalie sudah mengingatkan, akan buruk jika dia tidak menurutinya. Jude tersenyum sambil memikirkannya, dan akhirnya berkata, aku tidak akan banyak bicara karena Nona Naiswell sudah melarang, tetapi seseorang seharusnya lebih sadar diri dan tahu tempatnya. Seperti kata pepatah, keserakahan manusia bisa menghancurkan kekayaannya. Pepatah ini sudah populer sejak zaman kuno, kan? Jude menatap Harvey dengan tajam setelah itu, lalu berbalik dan pergi. Dia sudah tahu bahwa The Rocky Mountains Landers Peak ada di tangan Harvey, tapi bukankah mudah baginya untuk mendapatkannya kembali? Harvey mengerutkan kening sambil merenung. Dia tahu apa yang dipikirkan Jude, tetapi dia tidak khawatir Jude akan melakukan apapun padanya di Southlight. Namun, masalahnya adalah Mandy. Karena hal itu, Harvey mengangkat ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Begitu Jude pergi, Wyatt berkata dengan cemas, Nona Naiswell, kenapa kau membela orang mesum ini? Biarkan dia mengusik Naiswell, dia juga tidak mendengarkan. Dia hanya harus menanggung akibatnya sendiri. Kausali melirik Wyatt. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini terlalu berpikiran sempit. Harvey tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia terus mengincar Harvey. Terus terang, orang-orang sudah bosan. Dia mengabaikan Wyatt, pindah ke sisi Harvey, dan berkata dengan lembut, Harvey, sebaiknya kau tidak perlu mengganggu Naiswell lagi. Asal-muasal The Rocky Mountains, Landers Peak memang luar biasa. Orang biasa, bahkan keluarga biasa tidak mampu membelinya. Jika kau tidak ingin mengembalikannya ke Naiswell, kau dapat menjualnya kembali kepadaku. Aku pasti akan memberimu harga yang cocok. Kausali memang wanita yang sangat pintar. Dia bisa langsung tahu bahwa Jude peduli tentang The Rocky Mountains, Landers Peak bukan uangnya. Beberapa juta dolar hanyalah seperti uang dalam ember untuk Naiswells, tapi The Rocky Mountains, Landers Peak adalah barang antik. Lukisan terkenal seperti itu seringkali sulit dibeli dengan uang bagi orang-orang yang paham. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia pasti memiliki ketentuan untuk hal-hal ini dan tidak membutuhkan orang lain menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, semua orang merasa bahwa Harvey kurang lebih sudah mati. Hanya Dawson yang duduk di belakangnya yang tidak berbicara, dan mengamati seluruh pemandangan itu dengan tenang. Dia mengantisipasi apa yang akan dilakukan Harvey yang rendah hati selanjutnya. Akan sulit untuk menjatuhkan Harvey di wilayahnya sendiri, bahkan keluarga Naiswell mungkin tidak bisa menanganinya. Selain itu, karakter seperti Harvey bukan hanya seorang tiran di sini, dia memiliki banyak trik. Di saat yang sama, pintu ruang VIP terbuka. Yvonne melangkah keluar, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, menarik perhatian seluruh penonton. Yvonne menghampiri Harvey dan tersenyum. Nona Zimmer, Tuan York, kita bertemu lagi. Ya ampun. Apa itu sekretaris CEO York Enterprise milik York di Southlight, Yvonne Xavier? Kenapa dia datang? Apa yang akan dia lakukan? Penonton kaget. The Cludes, The Naiswells, dan sekarang The York, begitu banyak keluarga kelas 1 yang telah datang ke sini demi The Rocky Mountains, Landers Peak ini. Yvonne tersenyum tenang di wajahnya. Sebagai sekretaris CEO York Enterprise, banyak orang mengenalnya. Yvonne bukan hanya bawahan York di Southlight. Telah diketahui bahwa dia dipilih oleh tetua York untuk menjadi istri ahli waris. Semua orang di Southlight tahu tentang dia, dan tidak ada yang berani mengabaikannya, bahkan Cludes dan Naiswell. Itu karena York lebih kuat dari mereka. Yvonne tersenyum pada Rosalie, menyapa Mandy, lalu memandang Harvey dan berkata, Tuan York, ketika aku mendengar nama belakangmu, aku pikir kau memiliki hubungan dekat dengan York. Banyak orang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. York yang kaya raya itu, bagaimana mungkin mereka dihubungkan dengan menantu yang menumpang? Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, mereka sangat berbeda. Harvey, tidak berguna. Dia tidak layak dengan nama keluarga York. Wyatt dengan halus memandang Yvonne ke atas dan ke bawah beberapa kali, tapi penampilan Yvonne saat ini sangat berbeda dari malam itu, jadi dia tidak mengenalinya. Saat itu, banyak orang fokus pada Yvonne, ingin tahu apa yang dikatakan oleh wanita cantik ini terhadap York di Southlight. Bab 162. Mandy, Rosalie, dan Yvonne, 3 wanita luar biasa, berdiri di sekitar Harvey. Banyak pria memandangnya dengan iri. Yvonne tidak peduli dengan tatapan orang lain, dia menatap Harvey sambil tersenyum. Tuan York,
aku tertarik dengan The Rocky Mountains Landerspeak yang kau miliki. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memindah tangankan lukisan itu kepadaku. Seluruh penonton terdiam begitu Yvonne mengatakannya. Setelah itu, beberapa orang tersentak dan berseru kaget. Jika keluarga Cludes adalah seorang maestro di Southlight, maka York adalah maestro di antara para maestro. Karena wanita yang mewakili York ini seolah mengatakan, jika menantu yang menumpang ini berani menolak, dia tidak akan tahu nasibnya nanti. Banyak orang memandang Harvey dengan sombong, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Harvey berkata dengan penuh minat. Kalau begitu sebutkan harganya, Nona Xavier. Berapapun boleh. Kami mampu membayar. CEO kami sangat tertarik dengan lukisanmu ini. Banyak orang terkesima saat Yvonne menyebut kata CEO. CEO baru York Enterprise yang misterius, rendah hati, dan sangat mendominasi. Mandy sedikit gugup saat berada di dekat Yvonne dan tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Cecilia justru terlalu menjengkelkan. Dia berkata dengan bangga, calon suamiku memang mendominasi, bahkan sekretarisnya sangat suka memerintah. Aku sangat menyukainya. Harvey yang awalnya tenang menjadi terganggu mendengar kata-kata itu. Cecilia benar-benar sakit jiwa. Kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apa dia tidak takut Yvonne akan mencekiknya sampai mati? Dawson memandang Harvey dengan penuh harap. Dia mungkin satu-satunya orang di sana yang mengetahui identitas asli Harvey. Dia tidak dapat memahami apa yang Harvey coba lakukan saat ini, tetapi dia tahu betapa pintarnya orang ini baginya. Dia tidak sabar untuk berteman dengan Harvey. Bagaimana dia bisa mengeksposnya? Harvey tampak berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, awalnya aku membeli The Rocky Mountains Landerspeak di pelelangan. Rencananya ingin menjaganya dengan baik, tetapi karena CEO York sangat tertarik, kurasa aku bisa melepasnya. Hah? Wyatt mencibir, Harvey, jika kau takut, katakan saja. Tidak perlu banyak basa-basi. Jake lalu berkata, Harvey, apa kau takut karena apa yang dikatakan Tuan Cloud? Bukankah kau bersikeras tidak memberikannya? Mengapa sekarang ingin menjual kembali The Rocky Mountains Landerspeak? Kau tidak mampu, tetapi sombong, ya. Jika aku jadi kau, aku hanya akan membuat lubang dan bersembunyi di dalamnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa menurutmu semua orang tidak tahu bahwa kau takut? Jake sengaja meninggikan suaranya saat berbicara sehingga orang di sekitarnya tertawa. Harvey mengabaikannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Mandy di sampingnya dan berkata, sayang, bukankah kau suka Forevermind? Ya, Mandy tanpa sadar mengangguk. Harvey tersenyum lembut. Maka seperti yang kukatakan, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah itu, Harvey memandang Yvonne dan berkata, aku tidak ingin uang. Jika kau tertarik, Forevermind yang baru saja kau beli dapat ditukar dengan The Rocky Mountains Landerspeak. Yvonne berpura-pura menimbang-nimbang sebelum berkata, oke, setuju. Apa? Semua orang tidak percaya. Meskipun The Rocky Mountains Landerspeak adalah lukisan terkenal, di mata semua orang, Harvey tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya selama ada di tangannya. Beberapa bahkan menyewa orang untuk merebutnya segera setelah pelelangan selesai. Namun, sekarang berbeda. Siapa yang berani mengambil tindakan ketika The Rocky Mountains Landerspeak jatuh ke tangan Yvonne? Selain itu, Harvey telah mengambil Forevermind sebagai gantinya, maka, bahkan seorang Cloud pun tidak dapat melakukan apa-apa. Bagaimanapun, lukisan itu diberikan kepada York. Orang yang berani mengusiknya sama dengan tidak menghormati York. Tak seorang pun di Southlight berani melakukan hal seperti itu. Jake sangat keberatan. Dia tidak bisa mempercayainya. Harvey sudah memberitahu Mandy bahwa dia akan memberikan cincin berlian Forevermind kepadanya, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Sekarang, Harvey brengsek yang tidak berguna ini sangat beruntung karena dia berhasil membeli The Rocky Mountains Landerspeak hanya dengan $15, dan bahkan menukarnya dengan Forevermind. Apa dia meledek? Jake sangat muak. Mengapa menantu yang menumpang ini mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa? Kemampuannya menaksir harta karun juga, dia hanya beruntung, kan? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, dia akan menghasilkan banyak uang sejak lama. Tidak mungkin hanya menjadi menantu tak berguna bagi keluarga Zimmer. Bab 163. Mandy sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Harvey akan menolak uang dan menukarnya dengan Forevermind. Jika dia mau, ratusan juta dolar juga sangat pantas. Namun, pria ini hanya memikirkannya bahkan dalam keadaan seperti itu, dan dia hanya ingin membuatnya bahagia. Mandy memandang Harvey dan tanpa sadar menggigit bibirnya. Perasaan berbunga-bunga tak sadar muncul di hatinya. Nona Xavier, kau tidak bisa memberikan itu padanya.
Lukisan itu mungkin palsu. Jake tiba-tiba berseru. Apa? Kenapa dia bilang begitu? Semua orang segera berpaling padanya. Yvonne menoleh, tidak bisa berkata-kata. Dari mana orang ini berasal? Dia hanya berusaha dan berkata, lagi pula, semua orang tahu bahwa The Rocky Mountain Slander Stick yang sebenarnya sangat berharga. Nilainya lebih dari 15 juta dolar. Menukarnya dengan cincin berlian Forever Mine pasti merugikan, kenapa dia mau menukarnya? Rosalie tiba-tiba menyahut, Tuan Serai, kakekku dikenal sebagai mulut emas. Apa kau meragukan kata-katanya barusan? Aku tidak berani melakukan itu. Aku hanya takut ini tipuan. Dia berbicara begitu logis tentang The Rocky Mountains, Slander Stick, jadi aku takut dia memalsukan lukisan itu. Nona Xavier, sebaiknya jangan bertukar dengan dia, atau kau akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jake tampak tulus, padahal hatinya marah. Selama Yvonne tidak menukarnya dengan Harvey, dia bisa merebut lukisan itu setelah pelelangan selesai. Jake sangat berharap Harvey akan dibunuh oleh seseorang. Harvey berkata dengan tenang, Tuan Serai, ada apa denganmu? Keaslian lukisan ini telah dibuktikan sebelumnya, jadi mengapa membahasnya lagi sekarang? Kenapa tidak? Kau harus menjelaskan mengapa kau menolak untuk menjualnya kepada Nona Naiswell sebelumnya, tapi kau ingin menjualnya kepada Nona Xavier sebagai gantinya. Kau melakukan itu karena kau takut Nona Naiswell akan membeberkan kecuranganmu. Alasan yang diberikan Jake kedengaran masuk akal, dan bahkan Rosalie yang awalnya marah sekarang terlihat curiga. Memang benar, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Harvey sepertinya baru saja membimbing dan menghasut kakeknya. Mungkin dia sudah menyiapkan ini sejak waktu yang lama. Harvey mau tidak mau memutar matanya saat melihat Rosalie menatapnya dengan curiga. Kedua barang itu milikku, jadi mengapa kau peduli itu benar atau tidak? Lagi pula, itu memang benar. Namun, Harvey harus menjelaskan setelah melihat wajah ragu Mandy. Jake, aku baru saja bilang. Istriku menyukai cincin berlian Forever Mine. Demi dia, aku bersedia menukar dengan Nona Xavier meskipun harus kehilangan uang. Belum lagi aku membeli lukisan ini seharga 15 dolar, jadi tidak rugi. Harvey mengangkat bahu dengan santai setelah berbicara. Semua orang akhirnya mengingatnya ketika dia mengatakan itu. Masuk akal, orang ini hanya membayar 15 dolar untuk lukisan itu. Tidak rugi jika dia menukarnya dengan Forever Mine. Orang ini sangat beruntung. Dia mendapat cincin berlian Forever Mine begitu saja. Yvonne menghela nafas lega dan tersenyum. Tuan York, apa yang kau katakan masuk akal. Aku percaya padamu. Karena semuanya sudah beres, kita bisa menukarnya sekarang. Baik, Harvey memberikan lukisan itu kepada Yvonne, dan Yvonne Forever Mine. Tuan York, yakinlah, berbisnis dengan kami sangatlah aman. Harvey tersenyum dan berkata, tentu saja. Arti kata-kata Yvonne sangat jelas. Dia menunjukkan bahwa Harvey adalah salah satu dari orang-orang mereka sekarang, jadi tidak ada yang bisa main-main dengannya. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Harvey adalah orang yang paling beruntung. Harvey mengambil Forever Mine dan menyelipkannya ke jari manis kiri Mandy. Dia kemudian berbisik, sayang, sudah kubilang aku bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Mandy tidak bisa berkata-kata dan tak diragukan dia mengaguminya. Dia menggigit bibirnya, tersipu malu berkata, Harvey, terima kasih. Terima kasih. Pulanglah lebih awal malam ini. Bab 164. Mata Harvey berbinar. Dia akhirnya bisa masuk ke kamar tidur setelah tidur di ruang kerja selama 3 tahun. Saat itu, dia sudah tidak sabar untuk pulang. Bahkan soal perceraian, dia telah memblokir ide itu dari benaknya. Jake pantang menyerah, dia lalu memelototi Cecilia. Cecilia mengangguk dan berkata, Mandy, kau jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah pria yang tidak berguna dan tidak akan berubah. Dia hanya beruntung mendapatkan lukisan itu, apakah itu asli atau tidak, hanya dengan 15 dolar. Kau tidak boleh menerima hadiah darinya. Sebaliknya, jika York suatu hari tahu bahwa lukisan itu palsu, maka PLAKK. Yvonne telah melangkah maju dengan sepatu hak tingginya dan menamparkan wajah Cecilia sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kau. Cecilia menahan wajahnya karena terkejut, tidak dapat berbicara saking kagetnya. Apa? Wajah Yvonne dingin. Aku tidak peduli sedekat apa hubungan kalian dan aku tidak peduli itu bercanda atau menyindir. Namun, aku tidak mengizinkan siapapun menghina reputasi York. Kami, York, berbisnis dengan adil. Dan lagi lukisan ini asli, meskipun palsu, kami telah memutuskan untuk membelinya. Mengapa kau begitu usil tentang masalah kami? Itu bukan urusanmu. Cecilia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yvonne sangat mengintimidasi dan dia tidak bisa melawannya.
Dia sudah gemetar ketakutan akan tatapan Ivene dan tidak berani untuk berbicara. Saat itu, dia tidak mengenali Ivene sebagai wanita yang mengendarai Ferrari. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengompol karena ketakutan. Satu lagi kuperingatkan, jika aku mendengar kau mengucap bahwa kau calon istri CEO kami, percayalah, kau akan mati dengan cara yang menyakitkan suatu saat. Ivene kemudian berbalik untuk melirik Harvey setelah berbicara. Dia hanya pergi ketika dia melihatnya mengangguk pelan. Aura Ivene benar-benar kuat saat dia tidak bersama Harvey. Tanpa dibuat-buat, auranya secara alami membuat penonton terhipnotis. Dawson yang berada tak jauh di belakang, sangat terpukau oleh sikap Ivene. CEO York melakukan segalanya dengan sempurna. Dia tidak hanya memastikan lukisan itu tidak sampai ke tangan orang lain, tetapi dia juga tidak mengungkapkan identitasnya. Saat ini, Dawson mulai berpikir. Dia tidak bisa membiarkan kejadian di sore hari ini berakhir begitu saja, dia harus memikirkan cara lain. Dia harus menjilat CEO York dan cari muka. Lelang hampir berakhir setelah kekacauan itu. Mandy tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Harvey, kau pulang denganku?" Harvey ragu-ragu sejenak, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia ke sana menggunakan Bentley perusahaan. Jika dia mengendarai Bentley itu, bukankah dia akan mengungkap identitasnya? Jake melihat Harvey tetap diam, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Zimmer. Meski BMW-ku bukan mobil mewah, aku tetap sangat menghargainya. Aku tidak ingin orang miskin masuk ke mobilku." Maksudnya jelas dia tidak ingin membawa Harvey. Mandy heran, dia tiba dengan mobil Jake hari ini. Bahkan jika dia ingin pergi dengan Harvey, keduanya pulang berjalan kaki, bukan? Lelang Mountain Top berlokasi cukup jauh dari kota. Bahkan jika mereka berjalan, mereka tidak akan bisa sampai di rumah malam ini. Jake melanjutkan setelah dia melihat Mandy mengerutkan kening, "Nona Zimmer, apakah kau tidak ingin mengenal manajer senior York Enterprise? Aku bisa membawamu ke sana sekarang, jika kau mau." Oh, Mandy semakin ragu-ragu. Investasi untuk keluarga Zimmer lebih penting. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, keluarga Zimmer mungkin akan bangkrut. Harvey tidak bisa tinggal diam saat melihat ekspresi Jake yang genit. "Maaf mengecewakanmu, tetapi istriku tidak perlu bertemu dengan manajer senior York Enterprise. Nona Xavier baru saja berbisnis dengan kita, jadi kita bisa menghubunginya jika ada perlu." Orang ini bodoh. Jake tidak bisa berkata-kata. "Apa menurutmu Ivene akan menghibur hanya karena kau menjual The Rocky Mountains, Lander speak kepadanya? Jangan naif. Untung saja kau dapat lukisan itu, jika tidak, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dan sekarang, kau masih ingin mencarinya untuk investasi. Kau gila." Tempat itu menjadi sunyi. Suara Harvey agak nyaring, begitu banyak orang yang melihatnya. Mandy sedikit gugup. Cecilia mencibir. Harvey ini menganggap dirinya terlalu hebat. Semua orang di Niumhi tahu bahwa CEO York Enterprise dan sekretarisnya tidak dapat dengan mudah didekati oleh orang biasa. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa CEO misterius itu saat ini. Bocah ini mengira dirinya beruntung bertemu dengan Ivene, dan setelah kejadian hari ini dia berpikir akan mudah bergaul dengannya. Dia jelas tidak tahu diri. Bab 165. Cek, Harvey. Apa kau benar-benar menganggap dirimu hebat? Jake tertawa. "Jika kau memang hebat, mengapa tidak meminta Ivene datang ke sini sekarang? Mengapa tidak meminta dia untuk mengantarkanmu pulang? Jika kau bisa melakukannya, aku akan berlutut padamu sekarang." Ivene cepat berjalan dengan sepatu hak tingginya menghampiri. "Puan York, aku sudah memberitahu CEO tentang pertukaran lukisan itu. Dia secara khusus meminta untuk memberitahumu bahwa kau sedang dimanfaatkan. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami menyetujui investasi yang diajukan Nona Zimmer. Dia bisa datang dan menandatangani surat-surat itu besok," kata Ivene, lalu melanjutkan, "Juga, jika kau tidak keberatan, aku ingin memberikan tumpangan untuk pulang. Lagi pula, kami baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis di sini. Aku memiliki tanggung jawab untuk mengantarmu pulang dengan selamat." "Oke, terima kasih, Nona Xavier. Aku bersedia." Harvey tersenyum lalu dengan santai menatap Jake. Apa Ivene datang untuk memberinya tumpangan?" CEO York Enterprise mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Apa si menantu yang menumpang itu akhirnya bisa membalikkan keadaan? Jake merasa kepalanya berputar, ekspresinya cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pria miskin ini selalu beruntung? Ini mustahil. "Puan Serai, kau ingat apa yang kau katakan barusan? Apa kau akan berlutut sekarang? Atau kau ingin mempersiapkan diri dan melakukannya beberapa hari mendatang?" Harvey bertanya dengan senyum puas. Wajah Jake langsung memerah.
Dia berbalik untuk pergi. Harvey, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, ini belum berakhir. Cecilia bingung sejenak, lalu segera mengikuti Jake. Mandy, sama sekali tidak peduli dengan pikiran Jake. Alasan terbesar pertemuannya dengan Jake adalah untuk mengenal manajer senior York Enterprise untuk mendapatkan investasi. Karena York Enterprise telah setuju memberi mereka investasi, maka dia tidak perlu lagi bersama Jake. Wyatt juga dengan cepat mundur saat melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin memprovokasi seseorang seperti Yvonne. Lalu Rosalie. Sementara Wyatt masih melamun, Rosalie mengangkat ponsel dan memutar nomor. Dia kemudian berjalan ke sisi Harvey dengan tatapan aneh dan berbisik, "Tuan York. Bolehkah aku bicara?" "Iya." Harvey melirik Mandy. Dia melihatnya mengobrol dengan Yvonne tanpa niat untuk pergi, jadi dia mengangguk dan mengikuti Rosalie. Rosalie menoleh ke Harvey dan ragu sejenak sebelum berkata, "Kakek baru saja mengirimi pesan, mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki barang antik dan dia ingin datang dan meminta tolong padamu. Aku berharap kau punya waktu." "Puan Naiswell." Harvey tertegun sejenak, tapi dengan cepat dia berkata, "Tidak masalah, catat nomorku. Hubungi aku dan beritahu kapan aku perlu bertemu, dan aku pasti segera datang." Harvey kemudian memberinya nomor teleponnya. Rosalie mencatat nomor itu. Wajahnya tiba-tiba memerah dan suaranya lembut saat dia bergumam, "Ayah. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan pribadi?" Harvey tercengang sesaat. Dia tidak percaya apa yang dia dengar dan bertanya, "Nona Naiswell, kau memanggilku apa?" "Ah, ayah." Rosalie memelototi Harvey dengan matanya yang indah, lalu menggigit bibirnya dan berbisik, "Kami, keluarga Naiswell selalu menepati kata-kata kami. Karena aku telah bertaruh, aku pasti akan mengikutinya. Kau tidak perlu memberitahu itu Seri. Jika aku kalah, berarti aku kalah. Terima kasih telah memberiku banyak pelajaran berharga. Aku akan memanggilmu dengan sebutan ayah secara pribadi mulai sekarang." Wajah Rosalie menjadi lebih merah setelah mengatakan ini tapi mengucap dengan hormat. Harvey tidak bisa berkata-kata, lalu berkata dengan santai, "Nona Naiswell, apa ibumu tahu bahwa kau punya ayah lain?" "Kau." Detak jantung Rosalie bertambah cepat, dan dia merasa wajahnya seperti terbakar. Hahaha, wanita cantik itu tertawa riang. Dia tidak pernah mengira Harvey bisa sesantai dan semenyenangkan ini. Apa pria ini benar-benar hanya menantu biasa? Kenapa dia semenyenangkan ini? Harvey tidak bisa berkata-kata saat melihat Rosalie menjadi kikuk. Siapa bilang dia adalah rubah yang misterius dan dingin? Apa dia berhasil meluluhkan hatinya? Dari belakang, wajah Wyatt menjadi pucat. Apa menantu pecundang ini bercanda? Dia bersenang-senang dan berbicara dengan Rosalie, berbisik dan tertawa lepas. Apa dia tidak takut istrinya tahu? Pada saat itu, Yvonne dan Mandy juga memperhatikan Harvey dan Rosalie. Meskipun mereka berdua mengobrol, perhatian mereka teralihkan. Tidak diragukan lagi bahwa Harvey telah menjadi pria paling tampan di ruangan itu. Sekali lagi, dia tidak pernah menyadari itu. Bab 166. Harvey terdiam saat melihat Rosalie salah tingkah. "Nona Rosalie, maaf orang lain akan mengira aku menggodamu. Aku punya istri, bukan orang seperti itu." Rosalie lalu mendekati dan berkata dengan lembut, "Aku pernah dengar. Meskipun kau telah menikah dengan istrimu selama 3 tahun, kalian berdua tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya dan bahkan kau belum menyentuh tangannya. Apakah itu benar?" "Maksudnya hal apa?" Harvey bertanya tanpa sadar. Rosalie menginjak kakinya, pipinya merah padam. Yang biasa dilakukan antara suami dan istri. Harvey makin terdiam. "Kau, seorang gadis kecil yang murni dan polos, menatapku dengan mata besar itu dan menanyakan pertanyaan kepadaku seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya." Namun, Harvey merasa tidak berdaya setelah lama ditatap oleh Rosalie. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Yah, kau tidak salah." "Bagus," Rosalie berseru lembut. "Hah?" Harvey mengerutkan kening. Apa gunanya mengetahui cerita memalukan itu? Tolong jangan dibahas lagi. "Baiklah, aku akan menghubungimu jika kakek mau datang. Saat kau punya waktu, mungkin kita bisa makan bersama. Kau tidak akan menolak, kan?" Rosalie sangat bahagia saat ini dan bukan lagi wanita yang dingin. Harvey berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Baik. Keluarga Naiswell cukup berpengaruh di Southlight, terutama Master Naiswell. Guru Naiswell jelas merupakan orang yang pantas untuk berteman, dan dia pasti tidak akan membuang kesempatan ini. Oke, kalau begitu aku akan segera menghubungimu. Aku tidak akan mengganggumu sekarang. Ayah." Rosalie mengucapkan kata terakhir, lalu dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Harvey menatap punggungnya, tidak bisa berkata-kata. Apa maksudnya itu jika dia juga memanggilnya ayah di tengah-tengah pertanyaan seperti itu?
Harvey bergidik. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Ini akan berakibat fatal. Ivene dan Mandy menatapnya saat dia berjalan kembali ke arah mereka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, Tuan Naiswell akan datang ke Niumhi. Dia mengundangku untuk bertemu dengannya. Ivene mengangguk. CEO-nya memang luar biasa, bahkan Tuan Naiswell ingin bertemu dengannya. Mandy penasaran tentang itu, dan bertanya, Harvey, kenapa? Apakah karena kamu berhasil mengidentifikasi bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak adalah lukisan asli? Aku pikir begitu. Harvey tersenyum. Ivene dapat merasakan bahwa Harvey tidak ingin membicarakannya, jadi dia berkata, bagaimana kalau aku antar kalian berdua pulang dulu? Aku ada pekerjaan lain nanti, jadi aku tidak bisa makan malam denganmu. Harvey mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih atas pertimbanganmu. Ivene sangat perhatian. Pria yang menikahinya di masa depan akan sangat beruntung. Ivene berbalik dan tersenyum, lalu berjalan menuju tempat parkir. Namun, ekspresinya berubah saat dia berbalik. Dia masih bisa menerima Mandy karena dia adalah istri Harvey, tapi bagaimana dengan karakter Rosalie ini? Apakah CEO seorang playboy? Tidak, CEO itu bukan seorang playboy. Dia terlalu baik. Wanita-wanita ini masih ingin mendekatinya meskipun dia sangat rendah hati. Pada saat itu, Ivene diam-diam bersumpah akan berusaha menjauhkan para wanita genit itu dari CEO-nya. Harvey tidak terlalu banyak berpikir. Dia melihat wajah cantik Mandy setelah masuk ke dalam mobil. Dia sangat senang malam ini. Dia akan tidur di kamar tidur, kan? Pikirnya. Di Villa Zimmer. Lilian dan Cynthia sudah menunggu di ruang tamu ketika mereka kembali. Kalangan kelas atas tidak sebesar itu. Mereka berdua sudah tahu tentang kejadian di mana Harvey mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Dia bisa memberi Mandy cincin berlian Forever Mine. Cynthia adalah orang pertama yang melompati Mandy dan meraih tangan kirinya saat mereka berdua memasuki rumah. Cynthia terus melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya dengan gembira, kakak, ini Forever Mine yang legendaris. Iya, Mandy mengangguk sedikit, tersenyum bahagia. Harvey tidak hanya menyerahkan The Rocky Mountains, Landers Peak untuknya, tetapi dia juga telah mengambil kesempatan untuk mengenal Ivene, sekretaris CEO York Enterprise. Ini adalah pertama kalinya Mandy merasa suaminya yang tinggal di dalam dapat diandalkan setelah 3 tahun menikah. Ini diberikan kepadaku oleh kakak iparmu, kata Mandy malu-malu. Cynthia mengerang dan berkata, kakak, aku sudah mendengarnya. Si pecundang yang tidak berguna itu kebetulan sangat beruntung. Dia berhasil membeli lukisan terkenal itu hanya dengan $15 dan menukarnya dengan Forever Mine. Apa hebatnya itu? Terus terang, dia hanya memberimu hadiah yang harganya sekitar $15. Kak, kau tidak harus mengubah pandangan tentang dia. Dia hanya seorang pecundang dan itu tidak akan berubah. Lilian pun berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat wajah bahagia Mandy. Mandy, jangan tergerak karena ini. Juga, jangan sombong, Harvey. Apa yang bagus dari hadiah $15? Jika dia membeli cincin berlian ini dengan uangnya sendiri, maka aku akan mengakui kemampuannya, tetapi ini murni keberuntungan. Huff. Mandy, kau masih harus menceraikannya, apa kau mengerti? Bab 167. Sudah Bu, hentikan. Kita perlu berterima kasih kepada Harvey karena dialah yang memperkenalkan aku pada Nona Xavier, yang membantuku mendapatkan investasi, Mandy memohon. Sungguh, Lilian berseru kaget. Dia selalu mengkhawatirkan investasi, jadi dia berhenti berbicara tentang Harvey karena dia telah membantu mereka. Ya, Bu, mari kita istirahat sekarang. Oke, kita akan membahas hal-hal lain setelah aku menyelesaikan semuanya dengan York Enterprise, kata Mandy menenangkan. Oke, kita akan urus yang penting dulu, Lilian setuju. Lantai belum dibersihkan selama berhari-hari, kerjakan. Akhir-akhir ini kau sering pergi keluar, kau pikir ini rumahmu. Lilian mencibir, memelototi Harvey. Iya Bu, mengerti, jawab Harvey karena dia sudah terbiasa dengan sikap Lilian sekarang. Dia telah melakukan pekerjaan rumah selama 3 tahun terakhir, jadi itu bukan masalah besar baginya. Mandy menatap Harvey dengan tenang selama beberapa saat, lalu pergi mandi. Setelah setengah jam, ponsel Harvey berdering. Itu dari Mandy. Harvey, kau mau mengepel lantai? Tidak kelelahan. Kalau lelah, kau bisa. Kau selalu bisa datang ke kamarku. Mandy tergagap. Sayang, aku tidak lelah, sela Harvey sebelum mengerti maksud Mandy. Harvey segera menyesali apa yang dia katakan karena dia mungkin kehilangan kesempatan untuk tidur dengan Mandy untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan kapan Mandy akan mengajukan tawaran seperti ini lagi. Mandy, jika ku bilang aku lelah, bolehkah aku istirahat?
Harvey bertanya malu-malu. Tidak, Mandy memarahi dingin sebelum membanting pintu. Bam! Harvey menatap alat pel dengan sedih. Keesokan harinya, Mandy tiba di lobi York Enterprise, dan resepsionis segera menuntunnya ke ruang konferensi. Kali ini, Evene menandatangani kontrak tersebut setelah setuju untuk mengubah kembali ke kondisi awal, yaitu 50 juta dolar serta permintaan keuntungan yang diturunkan. Mandy menghela nafas lega dan gembira karena dia tahu Harvey telah membawa keberuntungan untuknya. Meski lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak benar-benar berharga, yang terpenting bagi Mandy adalah bahwa Zimmers bisa mendapatkan dana dan tidak bangkrut. Mandy merasa lega saat keluar dari York Enterprise setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Evene. Sore itu, Mandy menelepon kakek Zimmer dan mengumpulkan Zimmer di villa. Selama beberapa hari terakhir, mereka semua kecewa pada Mandy dan bahkan meremehkannya, berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan. Mereka tidak begitu ingin menghadiri pertemuan keluarga setelah menerima pemberitahuan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mandy, kami pikir kau menghilang selama beberapa hari terakhir karena tidak ada satupun ada laporan kemajuan darimu. Apa yang kau lakukan hari ini? Kau ingin kami memberikan ide-ide, atau menyalahkan kami? Zack Zimmer mengejek Mandy dengan kejam. Mandy, kami tidak akan membantumu dalam hal ini karena kakek memberimu tanggung jawab untuk proyek ini. Ya, Mandy, kami juga tidak bisa memberikan bantuan. Kau harus melakukannya sendiri, Mandy. Kerumunan mengabaikan tanggung jawab karena tidak satupun dari mereka yang mampu memikul tanggung jawab jika keluarganya bangkrut. Mandy, aku lihat kau pakai cincin besar di jarimu. Aku mendengar suamimu tadi malam dan mendapat lukisan terkenal hanya dengan 15 dolar. Menurutku, kalian seharusnya memberikan lukisan itu ke York dan tidak menukarnya dengan cincin berlian. Cibir Queen Zimmer. Dia tidak berpikir bahwa Mandy pantas mendapatkan cincin semahal itu. Oh itu benar, mengapa kamu tidak memberikan cincin itu kepada Nona Xavier? Itu mungkin memberi kita kontrak. Ya, Mandy, jangan pelit tentang hal seperti ini. Prioritaskan keluarga dulu, ingat. Benar, kau harus fokus pada masalah kita dulu. Ini adalah hadiah dari suamiku, aku tidak akan menjualnya apapun yang terjadi. Mandy protes sambil memelototi semua anggota keluarganya. Mandy, kau tidak punya simpati. Apa kau ingin melihat kami bangkrut? Kau pengkhianat. Kami adalah orang-orang yang membesarkanmu. Mereka sangat marah karena mereka mengira akan mendapat kesempatan jika Mandy memberikan cincin itu ke York. Daripada memberitahu istriku untuk mengembalikan cincinnya, mengapa kalian semua tidak memberikan properti kalian ke York? Mereka mungkin memberi kita kesempatan kalau begitu, kata Harvey sinis saat dia membuka pintu dan memasuki ruangan. Bab 168. Para Zimmers langsung kesal saat Harvey menerobos masuk. Siapa yang mengizinkan kamu datang ke pertemuan ini, dasar sampah tidak berharga? Zack berteriak pada Harvey. Aku di sini untuk menyaksikan istriku menjadi manajer proyek baru. Apakah aku mengganggu? Harvey bertanya dengan dingin. Hah, teruslah bermimpi. Kalian berdua akan dikeluarkan dari keluarga jika dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan, jadi jangan terlalu percaya diri, kalian tidak berguna. Zack tertawa mengejek. Bam! Kakek Zimmer membungkam Harvey dan Zack dengan membanting meja. Cukup, tidak bisakah kalian berdua bersikap baik? Mandy, ceritakan kemajuannya. Aku sudah menyelesaikannya, jawab Mandy yakin. Setelah melihat Harvey, Mandy langsung merasa lebih percaya diri entah mengapa. York setuju untuk mendanai kita sebesar 50 juta dolar. Tadi aku coba ceritakan semuanya, tapi semua orang sangat emosi memberikan komentar, kata Mandy sinis. Apa, kau menyelesaikannya? Zack bertanya ragu. Dia tidak percaya bahwa Mandy telah menyelesaikan masalah meskipun ditolak beberapa kali. Meskipun itu adalah kabar baik bagi Zimmer, itu tidak terlalu menyenangkan bagi Zack karena kakek Zimmer telah menjanjikan posisi manajer proyek untuk proyek pusat perbelanjaan Zimmer kepada Mandy jika dia berhasil. Proyek tersebut sangat menguntungkan, yang berarti Mandy akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam keluarga jika dia berhasil melakukannya. Mandy, aku harap kau tidak mencoba menipu kami. Kami tahu bahwa kau sering ditolak oleh York, bagaimana mungkin kau menyelesaikan semuanya secara tiba-tiba, seorang wanita tiba-tiba bertanya. Wanita itu ada di pihak Zack, jadi dia tidak percaya bahwa Mandy mampu menangani masalah tersebut. Mengapa aku harus melaporkannya padamu tentang bagaimana aku menyelesaikannya, Yuna? Jika aku ingin membodohi kalian semua, mengapa aku harus mengadakan pertemuan ini? Menurutmu aku akan bercanda tentang hal seperti ini di depan kakek? Mandy menjawab dengan marah karena tuduhan Yuna Zimmer. Setelah mereka mengatasi kekagetan mereka, para Zimmer tampak bahagia.
Tentu saja, karena mereka semua akan mendapat keuntungan jika York setuju mendanai Zimmer. Kamu tidak mengecewakan kami, Mandy, kerja bagus. Seperti yang pernah aku katakan sebelumnya, kau adalah harapan keluarga kami. Setelah melihat kemampuanmu, kami tidak perlu khawatir. Keluarga Zimmer tiba-tiba mengubah pandangan mereka terhadap Mandy. Mandy kecewa dengan perilaku berubah-ubah mereka akan memujinya hanya di saat situasi menguntungkan perbelanjaan, dan aku berjanji untuk tidak mengganggu keputusanmu mulai sekarang. Kakek Zimmer memuji Mandy dengan senyum lebar di wajahnya. Tidak masalah, kakek. Aku sudah punya rencana untuk proyek ini. Menurut York, dana akan ditransfer ke rekening kita sore ini, dan mereka akan mendanai proyek ini melalui cicilan 6 bulan, yang berarti sekitar 7,6 juta dolar per bulan, kata Mandy, menjelaskan metode pendanaan York kepada kakek Zimmer. Tidak masalah, kakek Zimmer menjawab dengan puas. Dengan pendanaan dari York, Zimmer tidak akan mengalami masalah dalam berbisnis dengan perusahaan lain. Akan sangat merepotkan jika Zimmer menghadapi masalah dari dua arah. Kontrak yang dibawa Mandy langsung menyelesaikan masalah terbesar Zimmer. Bab 169. Kakek, aku ingin meminta sesuatu. Karena kita tidak punya banyak waktu tersisa, aku berencana untuk memulai konstruksi besok, jadi aku ingin memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk mengawasi proses konstruksi, kata Mandy kepada kakek. Tentu, pilih siapapun yang kau mau, kakek Zimmer menjawab dengan mudah. Kakek, aku memilih Harvey. Mandy menyarankan dengan ragu-ragu saat dia melihat ke arah Harvey. Mandy mulai berpikir bahwa Harvey dapat diandalkan, jadi dia ingin memberi Harvey kesempatan untuk mempelajari bagaimana rasanya bekerja di garis depan. Kakek Zimmer mengerutkan kening atas permintaan Mandy. Mandy, kau pikir kau bisa mengontrol segalanya tentang proyek ini? Ini bahkan bukan asetmu. Kau ingin membiarkan orang tak berharga ini mengawasi konstruksi. Siapa yang akan memikul tanggung jawab jika dia bermasalah? Zack berteriak, nada cemburu terdengar jelas. Kakek sudah mengatakan bahwa aku yang bertanggung jawab atas proyek. Siapa kau beraninya menolak? Mandy menjawab dengan tegas. Mandy, jangan bilang kau berencana menyabotase aset kami. Memiliki salah satu dari kalian sebagai manajer proyek, dan yang lainnya sebagai supervisor proyek. Tidak mungkin sulit bagi kalian berdua untuk mengambil beberapa juta dolar dari proyek ini, Zack menuduh dengan dendam. Kakek, kau seharusnya tidak setuju dengan ini. Orang itu orang luar, Zack terus menolak. Kau, Mandy marah karena Zack menuduh orang lain atas sesuatu yang padahal ingin dilakukannya. Kakek Zimmer masih bimbang karena dia tidak bisa memutuskan mana dari cucunya yang harus dia dukung. Meskipun dia lebih mencintai Zack, Mandy lah yang mendapatkan kontrak itu. Dia ingin di pihak Zack, tetapi dia juga takut proyek tersebut akan menghadapi masalah. Hentikan, kalian berdua. Mandy, karena kau bertanggung jawab atas proyek tersebut, kau harus mengawasinya dari waktu ke waktu, dan siapkan supervisor profesional jika diperlukan. Karena proyek ini melibatkan masa depan keluarga kita, aku sarankan agar kita memberikan tugas itu pada para profesional. Kakek Zimmer menggunakan keluarga sebagai alasan untuk menolak permintaan Mandy. Mandy sedikit kecewa ketika menyadari kakek Zimmer telah diyakinkan oleh tuduhan palsu Zack. Dia menyetujui saran kakek Zimmer karena memegang proyek lebih penting saat ini. Hah. Sampai itu mengira dia bisa menginjak kepala kita dan mendapatkan keuntungan, sungguh konyol, Zack mencibir dengan penuh kebencian. Aku tidak tertarik mengawasi proyek, kata Harvey langsung karena dia sudah cukup sibuk dengan urusan York Enterprise. Dia datang hari ini karena dia mengkhawatirkan Mandy. Ya, untuk apa di sini? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Bahkan jika Mandy entah bagaimana menjadi ketua perusahaan, kau akan tetap menjadi peliharaan Zimmer. Zack berteriak sambil menggebrak meja. Brak. Harvey mengambil asbak dan memukul kepala Zack karena komentarnya yang tidak menyenangkan. Dia tidak ingin berdebat dengan Zack lagi. Aduh. Zack melolong kesakitan, terlihat seperti akan menangis sambil memegangi kepalanya. Harvey telah bertingkah cukup kasar akhir-akhir ini, apa dia punya masalah? Sudah cukup, kakek Zimmer meraung. Kakek Zimmer sudah kecewa pada Zack karena dia hampir tidak memberikan kontribusi apapun, itu hampir sampai pada titik di mana dia mempertimbangkan kembali pewaris sah dari Zimmer. Melihat kakek Zimmer tidak berbicara padanya, Zack tidak senang. Sean, sebaliknya, juga khawatir karena kakek Zimmer akan berubah pikiran dan tidak mengakui Zack sebagai pewaris sah Zimmer. Anggota Zimmer lainnya juga tampak khawatir ketika mereka mulai bertanya-tanya apakah Mandy akan menjadi pewaris baru. Jika demikian, mereka harus sering menjilat Mandy dan lebih menghormati Harvey, tetapi mereka hanya melihat Harvey sebagai penada harta.
Setelah kakek Zimmer pergi, Zack berdiri dengan marah. Kalian berdua macam-macam denganku, lihat saja. Zack mengancam sambil memelototi Mandy. Mandy kaget dan heran, sementara Harvey bahkan tidak minat melihat Zack. Istilahnya, dia bahkan mampu mengambil segalanya dari Zack tanpa mengeluarkan keringat. Bab 170. Tidak butuh waktu lama sebelum berita menyebar ke seluruh Niumi bahwa Zimmers mendapat dana $50 juta dari York. Kudengar mereka mendapat dana karena seorang wanita. Apa karena suaminya yang menumpang? Kudengar suaminya membeli lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak hanya dengan $15 lalu memberikannya kepada CEO York Enterprise. Pantas saja, apa mungkin CEO tertarik pada Mandy? Orang luar tiba-tiba mulai bergosip. Tetapi itu tidak menghentikan Zimmerer menjadi lebih populer, karena banyak keluarga datang berkunjung di sore hari itu. Villa Zimmer penuh sesak dan semua orang telah ada di sana kecuali Harvey York dan Mandy Zimmer. Keluarga lain datang untuk mempelajari satu atau dua hal tentang bagaimana mereka mendapatkan dana tersebut, tetapi sayang sekali Mandy tidak ada di sana untuk menceritakan detailnya. Di Hotel Platinum, Harvey ingin bertemu Tyson Woods dan secara tidak sengaja bertemu Jake Ray dalam perjalanan. Jake terkejut melihat Harvey di sana karena dia datang dengan maksud meminta Tyson untuk menyingkirkan Harvey. Benar-benar kebetulan, Harvey, ejek Jake. Dia masih belum bisa melupakan penghinaan yang dia hadapi di rumah lelang, sayangnya dia masih sangat tertarik pada Mandy. Karena itulah dia datang untuk meminta Tyson mematahkan kaki Harvey. Apa kunjunganmu hari ini untuk menyingkirkanku? Harvey bertanya sambil menyeringai. Saat itu juga, Tyson keluar dari kamar. Dia terkejut melihat Harvey dan Jake berdiri bersebelahan saat dia mendengar bahwa Jake membutuhkan bantuannya untuk mematahkan kaki seseorang. Melihat dari situasinya, mungkinkah orang yang dimaksud Jake adalah Harvey? Bro Tyson, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, ini orangnya. Patahkan kakinya dan $800.000 akan menjadi milikmu, kata Jake dengan berani, berharap Harvey akan ketakutan dan menceraikan Mandy. Mungkin kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk bersamanya. Wajah Tyson memucat setelah mendengar permintaan Jake. Dari semua orang di bumi, Jake mau berkelahi dengan Harvey. Tyson tidak akan berani macam-macam pada Harvey bahkan jika Harvey ingin membunuhnya. Hanya yang mengenal Harvey lah yang tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Seorang anak dari Ray memintanya untuk mematahkan kaki Harvey. Tyson ingin langsung membunuh Jake. Harvey menatap Tyson sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tuan Ray, setidaknya beritahu aku berapa banyak yang kau bayar untuk mematahkan kakiku, kata Harvey dengan tenang. $800.000, $400.000 untuk masing-masing kaki. Jake menjawab dengan bangga. Bu. Harvey meninju wajah Jake tanpa aba-aba. $400.000 untuk satu kaki. Kau bercanda, ini bernilai setidaknya beberapa juta, kau mau membodohi Tyson. Apa dia baru saja menamparku? Jake tertegun sambil memegang pipinya yang pedas dengan mata lebar. Bro Tyson, bantu aku mematahkan lengannya juga dan aku akan memberimu $800.000 lagi. Jake berteriak marah sambil menunjuk Harvey. $800.000, kau masih mau membodohiku lagi? Tyson bertanya dengan nada mengancam lalu dia menyadari bahwa Harvey tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bab 171. Bukan itu maksudku, Tyson, maksudku singkirkan orang bodoh ini. Jake bingung dengan perubahan sikap Tyson yang tiba-tiba. Dia mengira Tyson tersinggung oleh bahasanya, tapi siapa yang bisa menolak uang sebanyak itu? Apa kau baru saja menyebutku bodoh lagi? Tyson berteriak saat dia menendang Jake ke lantai. Orang serai ini baru saja menyebutku bodoh, aku akan mencabik-cabiknya sendiri. Tyson berteriak kepada bawahannya saat mereka mendekati Jake. Tyson, aku tidak menyebutmu bodoh. Aku datang ke sini untuk memberimu uang. Tyson, aku akan berikan lebih banyak. Kenapa jadi aku, Tyson? Arur. Jake menjerit merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dia hanyalah seorang anak kaya yang selalu dimanja, dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi hal seperti ini. Jake pingsan setelah beberapa detik. Puan, dia pingsan, kata Tyson dengan hormat saat dia berjalan menuju Harvey. Jadi, kau sekarang menerima pekerjaan dari siapapun, ya. Aku mendidikmu menjadi seperti sekarang untuk membantuku mengurus orang-orangku, bukan untuk menindas orang lain. Jika masih tidak mengerti, aku dengan mudah cari orang lain untuk mengganti posisimu, Harvey memperingatkan dengan berbahaya. Puan, maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku bertemu dengannya melalui agen.
Aku bahkan tidak akan memberinya kesempatan jika aku tahu apa yang ingin dia lakukan sebelumnya, jawab Tyson, wajahnya pucat saat dia menjelaskan dan mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Terserah, aku bisa memberimu segalanya, tapi aku juga bisa membuatmu kehilangan posisimu. Kau memilih ingin menjadi saudara atau musuh, kata Harvey acuh tak acuh saat dia melangkah ke kantor Tyson dan duduk di sofa. Kudengar ada beberapa keluarga yang tidak terlalu senang kita mengambil dana, kata Harvey santai. Kebanyakan dari mereka tidak begitu penting, kecuali Brooks, Tyson memberitahu dengan cepat, lega karena Harvey telah mengubah topik. The Brooks, keluarga Zahariah, apa yang mereka lakukan? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 172. Keluarga Brooks memiliki andil dalam bisnis legal dan ilegal. Aku mendengar bahwa mereka menjalankan perusahaan keamanan yang hampir mencakup separuh wilayah Niumhi, kata Tyson dengan hati-hati, lalu melanjutkan, 2 karyawan kita dipukuli terakhir kali mereka pergi saat memberitahu mereka tentang pengambilan dana. Untung orang kita turun tangan atau mereka bisa saja mati di tempat. Berani-beraninya mengusik York. Hahaha, Harvey tertawa, matanya berbinar-binar tertarik. Keluarga Brooks bukanlah masalah besar. Kudengar anak kaya dari keluarganya dekat dengan Liam Stone, mungkin itu sebabnya mereka begitu sombong, ejek Tyson. Liam Stone adalah penjahat di Niumhi. Kekuatan Liam dan Tyson hampir sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Jadi maksudmu Liam adalah tulang punggung Brooks? Apa kau mencoba memberitahu bahwa kau tidak mampu menangani ini? Harvey bertanya, menyipitkan matanya. Tentu saja tidak, tapi kita bisa kehilangan banyak orang jika kita berkelahi dengan mereka. Aku tidak akan melakukannya tanpa izinmu, jawab Tyson gugup. Di mana markas besarnya? Harvey akhirnya bertanya. Terletak di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks, yang kudengar juga merupakan ring tinju bawah tanah, jawab Tyson perlahan. Baiklah, kita kunjungi mereka malam ini. Aku tidak ingin ada masalah di York Enterprise. Harvey tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal kecil ini, dia memiliki masalah perusahaan yang lebih besar untuk diselesaikan. Oke, aku akan persiapkan anak buah dan segala keperluannya. Tyson menyetujui dengan hormat. Tidak perlu, cukup kita berdua. Aku akan menjemputmu nanti malam, kata Harvey pada Tyson sambil menepuk pundaknya. Dia merasa tidak perlu membawa banyak orang hanya untuk menghadapi orang seperti Liam Stone. Saat Harvey berjalan keluar hotel, Jake masih terbaring di lantai. Suruh seseorang untuk mengantarnya ke pintu masuk utama rumah sakit, Harvey menambahkan dengan santai. Jika dia tidak memberi perintah, tidak ada yang berani menyentuh Jake bahkan jika dia mati di tempat. Bab 173. Sore itu, Harvey menerima telepon dari Mandy. Harvey, transaksi dana pertama dari York Enterprise baru saja tiba, bantu aku berterima kasih pada Nona Xavier. Pinta Mandy, nada suaranya terdengar gembira. Hah, Harvey hampir melompat dari kursinya. Apa Mandy tahu tentang identitasnya? Bukankah dia teman sekelasmu? Aku ingin mentraktirnya suatu hari nanti saat dia senggang, lanjut Mandy dengan riang. Baiklah, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Kudengar dia sangat sibuk. Harvey merasa lega karena penyamarannya tidak terbongkar, dan dengan hati-hati menolak tawaran Mandy. Entah apa yang akan terjadi jika kedua wanita itu menjadi teman. Oh benar, aku akan pulang larut malam ini. Aku punya sesuatu yang harus diurus dulu. Harvey memberitahu Mandy saat dia berencana mengunjungi Liam malam itu. Oke, tapi aku mungkin akan membiarkan pintu tidak terkunci, kata Mandy malu-malu setelah hening beberapa saat. Bip, bip, bip. Mandy segera mengakhiri panggilan setelah itu. Harvey sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Mandy dan berharap dia bisa kembali lebih awal. Liam Stone adalah salah satu penjahat terbesar di Niumhi. Bawahan mereka adalah preman biasa sampai Brooks pun terlibat. Dengan rakyatnya dan uang keluarga Brooks, dia dengan cepat mengubah identitasnya dan mulai menjalankan bisnis legal. Sekarang, Liam Stone adalah konsultan senior dari perusahaan keamanan Brooks. Meskipun dia terkenal dan berkuasa, posisi Liam tidak aman, jadi dia tinggal di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks. Ruang bawah tanah itu juga merupakan tempat berkumpulnya para premannya dan tempat pertandingan tinju bawah tanah reguler, yang menjadikannya tempat yang cukup populer bagi para preman di Niumhi. Namun, Liam jelas bukan tandingan Tyson soal keberuntungan dan kekuasaan karena Harvey mendukungnya. Namun, jika mereka membandingkan jumlah dan kemampuan bawahannya, Tyson mungkin mendapat masalah. Di ruangan Liam sedang merokok dengan beberapa bawahan di sekitarnya.
Bos, kudengar Tyson akan datang ke wilayah kita, seorang bawahan melaporkan sambil menyalakan rokok Liam. Tyson Woods, aku dengar dia sudah bersih sekarang, ada apa dia datang ke sini? Tanya Liam sambil menggaruk kepalanya yang botak. Ia bingung karena tidak ada hubungannya dengan Tyson karena keduanya hanya aktif di wilayah masing-masing. Mungkin karena dua karyawan dari York Enterprise, jawab bawahan itu dengan ragu-ragu. Ekspresi Liam menjadi tegang. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan York Enterprise. Kedua karyawan itu dipukuli karena Liam tidak ada di sana pada saat itu. Jika Liam di sana pasti akan mengendalikan situasi karena dia tahu betapa kuatnya York Enterprise. Dia pasti terganggu dengan apa yang terjadi pada kedua karyawan itu. Apa Tyson bekerja untuk York? Liam bertanya. Mungkin tidak, tapi dia telah mengurusi beberapa hal untuk mereka, jadi mereka bekerja sama. Kunjungannya hari ini kemungkinan besar tentang karyawan yang terluka, kata bawahannya sambil berpikir. Dia hanya membawa satu orang, maka akan mudah untuk menyingkirkannya. Di mana mereka sekarang? Liam bertanya pada bawahannya. Bos, mereka membeli tiket pertandingan, kata si bawahan perlahan, terlihat bingung. Tyson Woods tidak akan menjadi masalah, York, bagaimanapun. Siapkan $30.000 dari bagian keuangan, lemparkan ke Tyson saat dia datang nanti, katakan padanya bahwa itu permintaan maaf kami untuk dua karyawan dan dia tidak boleh datang ke sini lagi, perintah Liam. Apa kau tidak akan bertemu dengannya, bos? Bawahan itu menatapnya dengan bingung. Kau bodoh, kenapa dia datang ke sini tiba-tiba? Dia pasti bawa seseorang yang membantunya. Aku akan menunggu sampai dia sendirian, lalu aku akan menyingkirkannya untuk selamanya, jawab Liam sambil menyeringai. Tapi, bos, ku dengar dia hanya membawa sopir. Tambah bawahan itu dengan yakin. Supir, mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Jika dia berani membuat masalah. Liam terdiam, dalam hati lega mendengar bahwa Tyson tidak membawa banyak orang. Mengapa dia malah pergi ke pertandingan bukan bertemu denganku? Apa si Tyson ini ingin belajar dari kita? Siapa sangka penjahat besar seperti Tyson yang terbiasa dengan bisnis legal datang untuk belajar dari kita? Ucap Liam yang bingung juga. Sementara itu, Harvey dan Tyson masuk ke rumah Liam. Harvey melepas jaketnya dan melemparkannya ke Tyson, memperlihatkan ototnya yang besar. Puan, apa yang sedang mau kau lakukan? Tyson bertanya dengan cemas. Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi Harvey dan di sini Harvey secara langsung ingin membuat masalah. Santai saja, aku hanya bersenang-senang, kata Harvey ceria sambil menunjuk ring tinju. Terlihat di sana ada dua petinju sedang bertarung, lalu salah satu dari mereka ditendang keluar dari ring. Bab 174. Sementara itu, seorang pria tua dengan pakaian tradisional Tiongkok berdiri menunggu di sasana tinju bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tidak menyenangkan, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap tempat itu. Siapapun yang menonton penaksiran harta karun akan dengan mudah mengenali pria ini. Dia tidak lain adalah Sane Naiswell, ahli taksir harta karun. Alasan kedatangannya di kota Nyinghi adalah agar Harvey York menaksir sebuah peninggalan yang sangat berharga. Namun, kedatangannya ke gym malam ini bertujuan bertemu dengan seorang teman lama, bukan bekerja. Kausali Naiswell, yang berdiri di sampingnya selama ini, juga terlihat tidak senang. Dari ruangan tempat mereka berada, mereka dapat melihat dengan jelas kompetisi tinju yang diadakan di atas ring. Meskipun mereka berasal dari keturunan yang dihormati, kejadian seperti ini tidak asing bagi mereka. Sebagai sebuah keluarga yang terkenal bekerja dengan barang antik, ada kalanya mereka harus mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang agak tidak bermoral. Dipaksa menunggu begitu lama, kemarahan kakek Naiswell memuncak. BRAKK. Pintu ruang VIP terbuka. Liam Stone memasuki ruangan, menyeringai keji. Matanya tertuju pada Rosalie dan dia langsung senang. Sebagai kepala dari seluruh geng preman, Liam tahu betul reputasi keluarga Naiswell. Dengan sungkan, dia mengalihkan pandangannya dan membungkuk di depan Sane. Puan Naiswell, maafkan aku karena mengundangmu. Aku memiliki sesuatu yang perlu dikonfirmasi olehmu, tetapi aku akan membawanya sebisaku karena aku pun belum mengerti dan itu berasal dari tempat yang tidak biasa. Mendengar ini, ketidaksabaran Sane Naiswell sirna. Matanya berbinar. Lalu, apa itu? Ini adalah artefak dari dinasti Zhou Barat dengan nama, The Eternal Jade Giok Abadi. Namun, aku sendiri tidak dapat memastikan apa itu asli atau palsu. The Eternal Jade. Sane Naiswell menarik napas dalam-dalam. Di mana barangnya? Liam Stone terkekeh. Mohon bersabar, Tuan. Kita bisa melihat gioknya nanti. Saat ini, aku mengalami beberapa masalah di arenaku.
Bersediakah jika aku menunjukkan batu giok setelah aku selesaikan semuanya? Tentu, jawab Sane Naiswell dengan dingin. Aku heran ada orang yang benar-benar berani menantangmu, kau punya reputasi di Niumhi. Liam Stone menyeringai, wajahnya menyerupai kucing Cheshire. Tuan Naiswell, beberapa orang memang tidak tahu diri. Sekarang kau sudah di sini, bergabunglah denganku untuk menonton pertunjukan. Dengan tepukan tangan, bawahannya muncul membawa beberapa sofa dan beberapa botol anggur merah. Tuan Naiswell, anggur ini adalah salah satu koleksiku yang berharga. Mari kita nikmati bersama, kata Liam. Dia menunjuk ke bawahannya di mana Harvey York dan Tyson Woods berdiri. Mata Rosalie mengikuti arah yang ditunjuk. Ekspresi kakunya meleleh. Ayah. Liam tidak bisa mempercayai telinganya sendiri ketika wanita cantik ini bersuara. Dia berbalik, penasaran. Apa? Rosalie Naiswell mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya ke tempat Harvey berdiri, menatap dengan serius. Kenapa? Kenapa aku bertemu dia lagi? Mungkinkah ini takdir burukku? Pikiran itu membuat pipinya memerah karena tersipu malu. Dibandingkan dengan penampilannya yang sedingin es sebelumnya, wajahnya terlihat sangat berseri-seri. Liam hampir meneteskan air liur saat melihat itu. Dia menekan nafsu yang tumbuh dalam dirinya dengan kuat. Sementara itu, Sane memandang cucu kesayangannya dengan bingung. Ada apa dengan putri kecil ini? Di gym tinju bawah tanah. Harvey menggosok kepalan tinjunya, melihat arena tinju itu dengan penuh minat. Sementara itu, keringat dingin mengucur di dahi Tyson saat dia memperhatikan kerumunan sekitar mereka. Orang-orang ini mungkin pengikut Liam. Ada apa? Apa kau takut? Harvey meledek. Bukan itu, Tuan. Tyson Woods menjawab dengan muram. Aku hanya khawatir aku tidak dapat melindungimu dengan benar jika ada masalah yang muncul. Dia adalah seseorang yang telah menebas jalannya dari selatan ke utara kotanya hanya dengan pisau buah. Bagaimana mungkin dia bisa takut? Sebenarnya, dia sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Harvey terkekeh. Selama kau tidak takut, tidak apa-apa. Aku akan kecewa jika kau takut. Saat itu, kompetisi yang sedang berlangsung di atas ring berakhir. Seorang wasit mengangkat tangannya ke udara dan bertanya kepada penonton, "Penonton, kita sekarang telah mencapai babak spesial yang ditunggu-tunggu. Apa di sini ada orang yang ingin merasakan bagaimana rasanya berada di atas ring?" Bab 175. Kegiatan arena tinju bawah tanah adalah hal yang paling eksklusif dan ditunggu-tunggu. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan interaksi antara petinju dan penonton, memberikan kesempatan kepada penonton untuk merasakan tinju di atas ring. Jika mereka menang, mereka bisa pergi dengan membawa hadiah uang tunai. Namun, hasil seperti itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan petinju profesional? Kalau begitu, aku akan naik dan bermain sebentar. Harvey terdengar gembira, dia mengenakan masker wajah. Dengan mengayunkan lengannya, dia masuk ke ring tinju. Sepertinya kita memiliki penantang yang sangat berani dan misterius yang siap menjadi yang pertama, kata wasit dengan senyum lebar. Dia tidak bisa gunanya sok misterius ketika kau akan berakhir di tanah dengan darah berceceran di mana-mana. Terakhir kali wasit melihat seorang pria bertopeng besi berpartisipasi, pria itu akhirnya dipukuli hingga babak belur. Namun, fakta bahwa orang asing ini bisa terjun ke dalam ring memang mengesankan. Wasit menghampiri petinju sambil berbisik. Hati-hati, orang ini sepertinya bermasalah. Jangan mengecewakan kami. Petinju itu terkikik, jangan khawatir tentang itu. Dengan tubuh kurus seperti itu, menghancurkannya menjadi debu akan sangat mudah. Di ruang VIP. Liam tertawa berkata, Tuan Naiswell, pertunjukannya akan segera dimulai. Kau melihat orang-orang di sana. Yang di samping itu adalah Tyson Woods. Kau mungkin belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia terkenal di lingkungan kita. Tidak ada gangster yang tidak mengenalnya. Aku mencoba gulat dengan dia beberapa kali waktu dulu, tetapi tidak pernah berhasil menang. Siapa sangka dia benar-benar membawa teman ke tempatku. Aku sangat senang. Salah satu bawahannya tertawa cekikikan. Puan, pria itu sepertinya tidak punya daging di badannya. Bagaimana jika dia selesai hanya dengan satu pukulan? Kami tidak perlu membayar kompensasi apapun, kan? Ini pertama kalinya seseorang datang ke sini untuk membuat masalah. Volume tawa Liam Stone meningkat, Jangan membuat Tuan Naiswell kita yang terhormat di sini tertawa. Kita profesional, tentu, tidak bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Rosalie berkeringat dingin. Dengan gugup, dia bertanya, Tuan Stone, tidak akan ada yang mati, kan? Melihat bagaimana Rosalie memandangnya untuk pertama kali, Liam merasa senang. Dia menjawab, karena ini adalah tempatku, akulah yang bertanggung jawab atas peraturannya.
Jika Nona Rosalie ingin hal-hal menjadi sedikit lebih menarik, katakan saja. Rosalie mengerutkan alisnya, tidak yakin harus berkata apa. Tidak pernah dalam hayalan terliarnya dia berharap melihat Harvey ada di sini. Bukankah pria ini tidak asing? Sunny Nightingale bertanya, menoleh ke Rosalie dengan cemberut. Rosalie Nightingale mengangguk, terlihat agak linglung. Hanya ada satu orang di Nyingyi yang tampak familiar begitu. Sunny Nightingale bergumam. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Apa dia si pria muda itu? Oh, apakah dia kenalanmu, Tuan Nightingale? Liam Stone menyeringai. Jika iya, aku bisa memerintahkan bawahanku untuk menahan diri. Sunny meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum menjawab dengan tenang, kau tidak perlu melakukannya. Dia yang mencari masalah di tempat ini. Dia tahu apa yang dia hadapi. Aku tidak terlalu menyukai orang yang terlalu egois. Sunny merasa kecewa. Awalnya, Sunny cukup terpesona dengan pemuda rendah hati yang menaksir lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak. Faktanya, pria ini adalah alasan utama Sunny mengatur perjalanan ke Nyingyi. Sunny berharap bisa mengenalnya lebih dalam. Sunny Nightingale tidak menyangka orang seperti itu akan menjadi begitu sombong dan berada di sini, di mana-mana. Hal itu agak membuatnya tidak senang. Seperti kata pepatah, orang yang mulia tidak akan pernah muncul di tempat yang gaduh. Secara khusus, salah satu gym tinju bawah tanah ini mengakibatkan banyak orang meninggal hanya dalam beberapa menit. Tidak ada gunanya bersimpati dengan orang bodoh yang sombong. Jika dia mati, ya mati. Melihat perubahan ekspresi di wajah kakeknya, jantung Rosalie berdebar kencang di dadanya. Namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sunny selalu menjadi orang yang dominan. Ketika dia telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pandangannya. Jika dia ingin meminta belas kasihan, dia berurusan dengan Liam. Tatapan Rosalie beralih ke Liam, rumit dan penuh ketidakpastian. Sulit untuk mengabaikan perasaannya yang menggebu-gebu dan kerinduannya yang begitu kuat pada Harvey. Jika dia benar-benar menghampiri Stone dan meminta bantuan, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosalie bingung merasa serba salah. Namun, dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada Harvey York. Bab 176. Saat dia mengamati perubahan ekspresi Rosalie, Liam Stone terkikik dalam hati. Dia tidak cukup kuat untuk mengabaikan maksud bahwa Rosalie Nightingale mungkin memiliki hubungan khusus dengan pria yang baru saja naik ke atas ring. Memikirkan ini, Liam melihat ada harapan untuk memiliki Rosalie sepenuhnya. Tanpa ada yang menyadari, Liam Stone dengan cepat mengetik pesan di ponselnya. Setelah selesai, dia melirik Rosalie Nightingale. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, wanita cantik ini akan menjadi miliknya malam ini. Di luar ring tinju. Berdiri di sisi panggung penonton, Tyson Woods berada di pin dan jarum. Harvey York benar-benar gila. Menghadapi Liam Stone seorang diri untuk membuat kesepakatan adalah pilihan yang jauh lebih baik dari apapun yang sedang dicoba saat ini. Mungkin Harvey York tidak mengerti arti kata mati. Di dalam ring tinju, Harvey York dengan santai membungkus kepalan tangannya dengan perban putih. Ekspresinya netral dan tidak gelisah. Lawannya, sang petinju, mengamatinya dengan senyum geli. Kawan, jika aku jadi kau sekarang, aku akan memohon ampun dan pergi. Kau benar-benar tidak ingin bermain-main dengan kepalan tanganku. Aku tidak bisa mengontrol seberapa keras pukulanku. Akan sangat disayangkan jika kau dipukuli sampai mati hanya karena kau ingin terlihat baik di depan orang lain. Harvey tersenyum, tetapi diam saja. Dia memberi isyarat agar petinju itu maju dengan jarinya. Seringai petinju itu langsung hilang, dan dia menyerang Harvey dengan sekuat tenaga. Harvey York menghindar sedikit, mengelak dengan mudah. Petinju itu tidak bisa mundur tepat waktu, karena gerakannya terlalu berat. Pukulannya melesat tanpa merusak sehelai rambut pada Harvey. Tampak ekspresi dingin di wajah petinju itu, Harvey York memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pukulan kanan langsung ke wajah lawannya. Kekuatan pukulan Harvey sangat kuat sehingga petinju itu merasa beberapa giginya telah dicabut dengan paksa dari mulutnya. Detik berikutnya dia terbang ke belakang, langsung terlempar keluar dari ring. Tali tebal di sekeliling ring tidak bisa menahan tubuhnya. Dia pingsan di lantai, berkedut kesakitan, tidak bisa bangkit. KO, hanya dengan satu pukulan. Keheningan memenuhi seluruh ruang olahraga tinju. Biasanya, penonton yang ingin menantang petinju selama sesi ini memasuki ring dengan hati yang ceria. Mereka bahkan tidak akan mengulurkan tangan untuk bertarung, karena mereka hanya ingin merasakan sensasi berada di dalam ring tinju. Tidak lama kemudian, mereka akan pergi. Tujuan dari segmen ini adalah untuk mendinginkan semua orang setelah berbagai pertarungan yang menegangkan. Pertarungan yang terjadi tepat di depan mata mereka benar-benar mencengangkan. Apa-apaan?
Apa maksudnya itu? Apa saya melihatnya dengan benar? Bukankah petinju itu seharusnya sangat kuat? Mengapa dia begitu lemah saat melawan pria itu? Ini bukan lelucon, kan? Semuanya terlihat begitu nyata. Seruan keributan meledak dari sisi panggung penonton. Penonton menunjukkan tatapan kaget dan tidak percaya yang serupa. Bahkan Tyson Woods tercengang. Tyson selalu tahu bahwa Harvey York sangat kuat, tetapi tidak mengira Harvey memiliki begitu banyak kekuatan. Harvey berada pada level yang tidak mungkin dicapai hanya dengan mengikuti kelas kickboxing dasar atau dengan beberapa tahun berlatih. Kejagoan bertarungnya yang luar biasa hanyalah sesuatu yang bisa dicapai melalui pelatihan terus-menerus sejak usia muda. Di ruang VIP, kekhawatiran Rosalie Naiswell berubah menjadi syok dan tidak percaya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Harvey York sekuat ini. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Bagaimana pria ini bisa begitu misterius, juga begitu kuat. Tidak hanya dia bisa mengidentifikasi barang antik dan relik, tetapi dia juga memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia hanyalah seorang menantu yang menumpang. Apakah ada yang salah dengan mataku? Rahang Sane Naiswell ternganga karena terkejut, benar-benar bingung. Sane melihat betapa kurus dan langsingnya pemuda itu, dan berharap dia akan diusir dalam waktu setengah menit. Kelincahannya tidak masuk akal. Mungkin dia pernah buta sesaat sebelumnya. Apa mungkin kekuatan dan kemampuan pemuda ini melebihi ekspektasinya? Itu sesuatu yang lain, ya, kata Liam Stone masam, tetapi dia dengan cepat memperbaiki ekspresinya. Dia merasa ada yang mencurigakan saat Tyson Woods memasuki gymnya. Sudah jelas sekarang bahwa Tyson Woods telah menemukan cadangan untuk dirinya sendiri, dan cadangan ini pasti orang gila di atas panggung. Tidak hanya itu, pria ini juga mencuri hati wanita idaman Liam Stone. Secara mental, Liam menempelkan label kematian di dahi pria itu. Liam Stone, apa yang akan kau lakukan? Sane Naiswell berkomentar, apa kau akan melanjutkan? Itu pasti, kita tidak boleh membiarkan orang luar merusak reputasi sasana tinju kita, bukan? Jika itu terjadi, aku akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat. Liam Stone menjawab perlahan, senyum hangat merayapi wajahnya. Yakinlah, kau pasti akan menikmati pertunjukan yang bagus hari ini. Bab 177. Saat dia mengakhiri kalimatnya, Liam Stone tidak mampu menyembunyikan ekspresi muaknya. Petinju yang baru saja disingkirkan oleh Harvey York sebenarnya adalah petinju terkemuka di gym ini, setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Meskipun dia mungkin bukanlah yang terkuat, kemampuannya pasti berada di level atas. Untuk benar-benar mengalahkannya akan menjadi tantangan yang cukup berat. Nona Naiswell, petinju berikutnya bukanlah petinju biasa. Apa kau punya kata-kata untukku? Liam Stone berbalik untuk menatap Rosalie Naiswell dengan penuh perhatian. Wajah Rosalie menjadi pucat seperti sehelai kertas. Dia mengatupkan giginya dan menjawab, Liam Stone, bawahanmu baru saja kalah dalam pertandingan. Itu benar, salah satu anak buahku baru saja kalah. Tapi karena aku harus membuatmu menikmati pertunjukan yang bagus, aku tidak bisa mengecewakanmu. Liam Stone menyeringai. Bagaimana dengan ini? Jika kau ingin berkata berhenti, kau harus melakukannya di waktu yang tepat. Atau, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon. Cari yang lebih baik. Pria ini adalah seseorang yang dikenal oleh teman VIP kita di sini, jadi berhati-hatilah. Saat dia mengucapkan dua kata terakhir, dia menyeringai lebar lagi kepada Rosalie. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum, tetapi tatapan yang diarahkan ke ring tinju itu penuh dengan kekhawatiran. Di dalam ring tinju, wasit meletakkan teleponnya dan melirik Harvey York. Temanku, orang berikutnya adalah orang yang tangguh. Jika kau ingin berhenti, kau masih punya kesempatan sekarang. Kami tidak akan bertanggung jawab atas cederamu atau kematianmu. Para pekerja telah menerima petunjuk Liam Stone, tetapi mereka dipaksa untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja meskipun hanya ingin menghancurkan Harvey York sampai mati. Jika tidak, bukankah kelihatannya mereka bersedia membunuh salah satu penontonnya tanpa alasan? Masalah ini bisa dibawa ke pengadilan. Latihan waspada adalah suatu keharusan. Harvey York tidak peduli. Bos besarmu mungkin memintamu untuk memberikan semua yang kau miliki, bukan? Ada apa dengan semua pembicaraan tidak berguna ini? Apa menurutmu kentang goreng kecilmu bisa menahanku? Melihat betapa tenang dan sabarnya Harvey York, wajah wasit memerah karena marah. Tidak heran sang bos ingin mereka menghancurkan pria sombong ini menjadi debu. Mereka pasti akan menyesal jika tidak melakukannya. Petinju kedua bahkan lebih berotot dari yang sebelumnya. Dia mengukur Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bro, jika aku jadi kamu,
Semua orang dari gym ini penuh omong kosong, bukan? Harvey York dengan cepat memotongnya. Tanpa membuang satu detik pun, dia melompat dari dasar lantai dengan sekuat tenaga. Lompatan itu membuat goncangan yang mengguncang seluruh ring. Petinju itu merasakan getaran keras di bawah kakinya, dan dia menjadi syok. Seberapa gila pria ini? Bagaimana mungkin kaki kurusnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia belum bisa melupakan kekagumannya ketika Harvey menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam beberapa detik, sebuah pukulan meluncur ke arahnya. Mata petinju itu berkedut saat dia secara otomatis melindungi wajahnya dengan kedua lengannya. Namun, pukulan itu ternyata hanyalah tipuan belaka. Hal berikutnya yang dia tahu, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Lutut Harvey York menekuk perutnya, menusuk ke dalam dagingnya dan membuat rasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Bro! Sebuah benturan keras bergema saat petinju itu jatuh. Dia berteriak kesakitan saat dia terhuyung mundur ke tepi ring, berusaha dan gagal untuk menjaga keseimbangannya. Harvey tidak menunggu lawannya dan langsung melanjutkan serangannya. Dia mengangkat kakinya dan berputar menjadi tendangan keras yang langsung mengarah ke wajahnya. Rasa sakit menyengat di wajah petinju itu saat penglihatannya menjadi gelap. Dia terjatuh ke dasar ring dan lemas, berjuang keras untuk menggerakkan tubuhnya bahkan 1 inci pun. Sekali lagi penonton terkaget ke dalam keheningan yang mengejutkan. Meski begitu, mereka belum juga pulih dari intensitas pertandingan sebelumnya. Kok instan hanya dengan 2 trik? Orang ini sungguh luar biasa. Menang sekali mungkin keberuntungan, tapi 2 kali. Ini pasti kekuatan aslinya, bukan? Dia benar-benar seorang petinju. Mungkin ini semua diatur oleh Jim. Bagaimana mungkin pria biasa dari penonton bisa menjadi luar biasa? Mungkin dia Dark Horse baru. Semua orang bersorak dan berteriak kegirangan, kecuali Tyson Woods. Dia tahu bahwa Harvey York hanya ada di sini untuk membuat kekacauan dan membuat Jim menjadi kisruh, dan tidak lebih. Di dalam ruang VIP, Sunny Nightingale memasang ekspresi geli. Jadi, ini Wing Chun. Sepertinya serangan itu masuk akal. Wing Chun yang dimainkan oleh pemuda ini tidak digunakan untuk sekadar menang dalam kompetisi atau pertunjukan mewah, tapi dimaksudkan untuk kehidupan nyata atau menghadapi situasi kematian. Tidak peduli berapa banyak pria besar yang mencoba menjebaknya, hal itu mungkin tidak akan berhasil. Bahkan ahli kickboxing pun tidak bisa melakukannya. Jika hanya orang-orang ini yang kau miliki, Tuan Stone, maka aku khawatir reputasi Jimmu mungkin akan sia-sia. Akhirnya Liam Stone kehilangan ketenangannya. Ekspresi muram muncul di wajahnya dan dia mendesis, jadi dia berencana untuk melumpuhkan semua anak buahku satu persatu, sendirian. Bab 178. Itu sangat mungkin. Dulu ketika aku tinggal di ibu kota, aku pernah menyaksikan hal seperti ini. Master sejati dari tipe sepertinya telah membenamkan diri di dunia seni bela diri sejak lama. Sunny Nightingale menjawab sambil tertawa kecil. Mereka mungkin tidak sebagus yang sering digambarkan dalam novel seni bela diri, tapi satu orang yang membunuh 100 orang bukan hanya sebuah legenda. Wajah Liam Stone berubah menjadi lebih gelap. Semakin Sunny Nightingale tertarik, Liam Stone semakin malu. Rosalie Nightingale tidak bisa fokus pada apapun yang mereka katakan. Pikirannya terpesona. Pria ini sungguh luar biasa. Bahkan 2 petinju yang menakutkan itu tidak bisa mengalahkannya. Dia jelas bukan petarung yang tidak kompeten. Namun, dia rela menjadi menantu laki-laki yang menumpang dan membiarkan dirinya diejek oleh semua orang di kota. Mengapa? Apakah benar-benar karena seorang wanita? Tetapi dia bahkan belum menyentuh tangan istrinya bahkan setelah 3 tahun menikah, bukan? Pikiran Rosalie Nightingale kacau balau. Dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Menyadari Rosalie semakin tersipu malu dan wajahnya merah merona, Liam Stone mendidih karena amarah. Awalnya dia ingin pamer pada Rosalie, sampai menggertaknya dengan nyawa Harvey York yang dipertaruhkan. Sekarang, yang dia rasakan hanyalah rasa malu. Jika dia gagal mengalahkan pria itu malam ini, reputasinya sendiri akan hancur. Memikirkan hal ini, dia menekan serangkaian nomor di teleponnya dan membuat panggilan lagi. Nada suaranya sedingin es. Bawa dia masuk sekarang. Di atas ring, wajah wasit menjadi cerah saat menerima instruksi. Tampaknya bos telah memutuskan untuk memberikan segalanya demi mempertahankan reputasi Jim tinju bawah tanah mereka, bahkan jika itu berarti membawa petarung terbaik mereka. Panggilan itu membuatnya sedikit gemetar karena ketakutan. Kemarahan Liam Stone terlihat jelas melalui telepon. Jika orang berikutnya tidak bisa melakukan apapun pada Harvey York, hidupnya tidak akan terjamin. Menarik napas dalam-dalam, dia memaksa dirinya untuk tersenyum. Apakah kita akan melanjutkannya, Tuan? Karena semua petarungmu jelas-jelas sampah,
mengapa kau tidak berhenti membuang-buang waktu dan langsung saja mengirimkan Liam Stone kepadaku? Harvey York menjawab dengan tenang. Wasit langsung menebak maksud Harvey York. Pria ini tidak bermaksud apa-apa selain menimbulkan masalah di gym. Dia tidak berani menyampaikan ini ke Liam Stone. Sebaliknya dia hanya bisa berkata, jangan khawatir. Jika kau ingin mati, kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mengirimkan petarung terbaik kami sekarang juga. Wasit membelakangi Harvey York dan menuju ke arah ruang istirahat petinju. Ketika mereka mendengar bahwa petinju lain jatuh, mereka tidak dapat menahan kebingungan mereka. Bagaimana mungkin seorang anggota dari penonton bisa sekuat itu? Ini sama sekali tidak normal. Wasit mendekati seorang pria muda dengan potongan cepat, dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli terhadap dunia. Sekarang giliranmu, Dario. Dario Moore mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Bekas luka ringan di wajah tampannya terlihat di bawah cahaya. Bukannya aku tidak memiliki pertandingan untuk hari ini. Senyumannya memberinya kesan orang yang baik, latar belakangnya pun sangat luar biasa. Rumor berbicara tentang bagaimana dia dijuluki sebagai Dewa Perang selama dinasnya di ketentaraan. Dia merupakan yang terbaik di antara semua prajurit, berdiri di paling atas. Setelah pensiun, Dario datang bekerja di gym tinju bawah tanah Liam Stone. Dia belum pernah kalah dalam satu pertandingan manapun. Kemampuannya yang royal membuatnya spesial. Karena itu, Liam Stone hanya akan memanggilnya keluar untuk saat-saat yang paling mendesak. Alasan Dario berada di gym itu sederhana, dia hanya menginginkan uang. Jika bukan karena itu, tidak ada yang bisa mengendalikan Dewa Perang ini. Wasit menjilat bibirnya, berhati-hati untuk berbicara perlahan. Dario, saat ini gym kita sedang menghadapi masalah besar. Jika reputasi kita hancur, bukankah itu akan sama untukmu? Apa hubungannya denganku? Kami membuat kesepakatan, $1.500 untuk aku muncul di atas ring. Wasit tersebut mengatupkan giginya. Dia sangat tahu bos besar saat ini sedang marah besar. Jika dia melaporkan sesuatu yang sepele seperti ini, dia pasti akan dicap sebagai sampah dan berisiko dipecat dari posisinya. Sangat mustahil baginya untuk menangani resiko jika ada yang merusak reputasi gym. Setelah hening beberapa saat, dia memberitahu Dario, kita akan menambahkan $3.000. Dario Moore berdiri dan menepuk bahu wasit. Saudaraku, kenapa tidak kau katakan dari tadi? Ada apa dengan semua pembicaraan yang tidak perlu sejak awal? Dia melangkah keluar ruangan dengan acuh tak acuh. Pada penampilannya, orang banyak tidak bisa mempercayai mata mereka. Gym itu benar-benar mengirim Dario Moore ke panggung. Bab 179. Dalam situasi biasa, Dario Moore hanya akan muncul 2 atau 3 kali seminggu. Hal ini dianggap sebagai kesempatan beruntung bagi siapapun untuk melihatnya beraksi. Banyak yang datang setiap hari hanya untuk berharap melihat dia bertarung. Alasannya sederhana. Pertarungan Dario sangat kejam, dan lawan-lawannya sering berakhir di dalam genangan darah mereka sendiri. Meski begitu, penampilannya membawa bakat keanggunan. Seringkali pertarungan Dario terlihat seperti pertandingan persahabatan pada awalnya, yang kemudian berkembang menjadi pertempuran berdarah yang sebenarnya. Setiap pertandingannya tidak pernah gagal memukau. Dario benar-benar menunjukkan dirinya. Hari ini bukan acara khusus dan tidak banyak orang. Mengapa Jim membuat pengaturan seperti itu? Mungkinkah ini tidak direncanakan? Mungkin pria bertopeng itu mencoba membuat masalah. Jika orang itu bukan bagian dari Jim, dia akan mendapat masalah besar saat Dario keluar untuk bertarung. Rumor mengatakan bahwa Dario pernah menghancurkan semua jari lawannya. Orang itu benar-benar berubah menjadi lumpuh. Aku tidak menyangka bisa menonton acara yang begitu menghibur hari ini. Datang ke sini itu tidak sia-sia. Penonton bangkit menjadi dalam semangat yang tinggi dan antusias. Masing-masing dari mereka menantikan pertandingan berikutnya, bersemangat untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ekspresi Tyson Woods berubah menjadi gugup. Dia tahu latar belakang Dario, dan Dario adalah petinju paling menakutkan dari Liam Stone. Namun, tidak ada cara untuk menghentikan pertandingan yang akan datang. Karena Harvey telah menginjak-injak reputasi Liam, Liam tidak akan mengizinkan Harvey pergi meskipun Harvey meminta untuk menyerah. Penonton menjadi lebih gaduh detik itu, dan mulai bersorak dengan keras. Bunyi suara mereka yang membesar mencapai ruang VIP. Rosalie Naiswell bertanya dengan sendirinya, Tuan Stone, apakah Dario sangat kuat? Liam terkekeh mendengar kata-kata Rosalie. Dia petinju kami yang paling jago, tidak ada yang seperti dia. Dia jarang terlihat. Biasanya, Dario hanya bertarung sekali atau 2 kali seminggu. Kali ini, bagaimanapun, aku harus membayar beberapa ribu agar dia masuk ke dalam ring. Itu bukan uang yang sedikit, Nona Naiswell.
Jumlahnya lebih dari cukup untuk menutupi biaya hidup beberapa bulan bagi kelas pekerja. Dario hidup sesuai dengan harganya. Sampai saat ini, dia satu-satunya orang yang bisa selalu menang di setiap ronde. Dia tidak kenal ampun saat bertarung. Lawannya yang paling beruntung berakhir di rumah sakit selama seminggu. Apakah mungkin meminta Harvey untuk menahan dirinya? Rosalie berkata tanpa sadar, takut Harvey akan terluka. Liam tersenyum tipis. Tentu saja, ada jalan. Yaitu, jika aku secara pribadi pergi untuk menghentikannya. Dia tidak akan menerima perintah dari orang lain. Bahkan jika orang yang paling berpengaruh datang, dia tidak akan mengkhianatiku. Ada cara lain, tapi itu akan membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya. Meskipun jika kau bertanya padaku, orang seperti itu mungkin bahkan belum lahir. Liam tersenyum penuh kemenangan. Dengan Dario, Liam yakin pria bertopeng ini akan mati, atau lumpuh seumur hidup. Jika Rosalie ingin turun tangan, dia harus menyetujui semua permintaan Liam. Rosalie, sayang, ini pertandingan tinju. Hidup dan mati ada di tangan sang pencipta. Sane Naiswell berkata pelan, jika kita ikut campur sekarang, kita bisa membuat Dario semakin marah. Dia mungkin akan memberikan pukulan yang lebih berat. Lebih dari itu, aku ingin melihat apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh Jingan ini. Bagaimana mungkin orang yang cerdik seperti Sane tidak menyadari perhatian Rosalie yang tidak biasa pada Harvey? Namun, dia adalah tipe pria yang lebih suka menyembunyikan emosi yang sebenarnya. Faktanya, dia sendiri cukup senang dengan pertunjukan Harvey sejauh ini. Dia menantikan untuk melihat lebih banyak lagi prestasi luar biasa Harvey. Mendengar ini, Liam menyeringai. Memang, Tuan Naiswell memahami kami dengan baik. Bagaimana kita bisa pergi dan menghentikan pertandingan ketika seseorang seperti Dario keluar untuk bertarung? Mari kita terus menonton. Di atas ring, Dario melirik Harvey dengan santai dan tersenyum. Kawan, aku melihat kau memiliki lengan yang lemah dan kaki yang kurus. Mengapa kau tidak berlutut dan aku hanya akan memukulmu beberapa kali di kepala? Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Pupil Harvey membesar saat dia mengamati Dario. Dario mungkin tampak santai, tetapi sikapnya sangat berbeda dari petinju lain sebelumnya. Hanya mereka yang dengan latar belakang unik yang akan biasa saja terhadap masalah hidup dan mati. Meskipun Harvey lebih memperhatikan kali ini, dia tidak takut. Dia telah membenamkan dirinya dalam seni Wing Chun selama bertahun-tahun dan telah menempuh jalur pertarungan yang sebenarnya. Walaupun tidak banyak berlatih selama 3 tahun terakhir karena kondisi tubuhnya, kemampuan dasarnya masih utuh. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan sebesar itu selama pertandingan sebelumnya. Aku pikir malahan kau yang harus berlutut di depanku. Harvey menjawab dengan tenang. Sepertinya kau cukup punya pengalaman. Senyuman kebanggaan Dario menghilang. Lapisan es menyebar di wajah tampannya. Dia berkata, awalnya, aku pikir aku tidak akan terlalu menyakitimu. Kau membawa ini sendiri. Jangan salahkan aku atas apapun. Dario mengeluarkan beberapa perban dan membungkus sekitar tangan kirinya. Dia menggerakkan jarinya, suaranya mirip dengan popcorn yang meletus. Kaki kiri Harvey mundur setengah langkah ke belakang. Dia menekan tubuhnya, dan mengencangkan otot pahanya. Bab 180. Begitu selesai membungkus perban di tangannya, Dario bergerak dan menerjang ke depan. Dia menyerbu dengan kecepatan luar biasa, sebanding dengan pelari cepat yang meledak melalui lari 100 meter. Harvey menekan kaki kirinya dengan kuat ke tanah, menggunakan momen itu untuk mendorong tubuhnya dan saat itu juga dia melompat ke arah Dario. Penonton menyaksikan pertarungan berlangsung dengan nafas yang tertahan. Di ruang VIP, Sane Naiswell tersenyum. Rosalie Naiswell sangat gugup di sampingnya. Wajah Liam Stone yang sebelumnya menyeringai kini menjadi muram. Kedua pejuang itu bertubrukan, keduanya sangat jago dalam gaya mereka masing-masing. Bagi Dario, ini adalah pertama kalinya dia bentrok dengan lawan yang seimbang sejak dia bergabung dengan Jim. Pertarungan seperti itu sangat menarik dan membuat penasaran untuk ditonton. Dua tinju membentur satu sama lain dalam irama detak jantung yang sama. Rentetan pukulan berbenturan dengan cepat. Tidak ada gerakan fantastis, hanya saling memukul yang sengit. Rasa sakit yang menusuk melanda Harvey saat tangan kanannya mulai gemetar. Dia tidak berlatih selama 3 tahun, dan karena sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika sebaliknya, Dario tidak akan bisa menyakitinya. Harvey tetap tidak cemas oleh rasa sakit yang berdenyut di tangan kanannya. Dia memasang ekspresi tidak berubah seperti biasa, dan matanya tetap fokus. Dario kebingungan. Ini pertama kalinya dia bertemu lawan yang bisa menyerangnya. Serangannya yang membingungkan bukan sekadar ujian kekuatan. Seseorang akan membutuhkan tubuh dalam kondisi kokoh untuk tetap berdiri.
Faktanya, pukulan Dario bisa dengan mudah melumpuhkan tangan seseorang hanya dengan satu serangan. Saat keduanya bertarung, petinju lainnya keluar untuk menonton. Mereka tahu trik perdagangan mereka dan terkejut melihat perkembangan pertandingan. B. Jingan ini berani melawan Dario secara langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan Dario seberat ratusan kilo. Tidak ada yang bisa melawannya dalam serangan langsung. Tetap saja, B. Jingan itu tidak terluka sama sekali. Jadi ini betapa jagonya Tuan Muda York. Tyson Woods menarik nafas tajam, matanya berkedut tanpa henti. Harvey biasa menemaninya di jalanan dan membantu meningkatkan statusnya setelah itu. Tak terelakkan baginya untuk bertanya-tanya bagaimana orang yang begitu heroik bisa terus-menerus ditaklukkan oleh orang lain. Sikap Harvey hari ini menghapus sekejap keraguan di hati Tyson sepenuhnya. Ini pasti bercanda. Harvey bukanlah pewaris kaya berkepala kosong yang cuma tahu bagaimana menikmati kesenangan hidup. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Lebih penting lagi, Harvey juga tidak kurang dalam pendidikan. Dia sangat sempurna dalam kemampuan sastra dan pertarungan. Tyson tidak berani menyinggung perasaan orang seperti itu. Di ruang VIP, sudut mata Liam berkedut tidak percaya saat dia terus menonton pertarungan. Dia berasumsi bahwa pukulan Dario akan dengan mudah membunuh pria itu, atau setidaknya membuatnya lumpuh. Itulah yang pantas bagi si B. Jingan yang datang membawa malapetaka dan merebut wanitanya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Dario dengan begitu mudah? Mungkinkah Dario menahan kekuatan aslinya? Dario pasti sedang bermain-main dengannya. Benar sekali. Tentu saja, itu pasti masalahnya. Rosalie menghela nafas lega. Wajahnya tergambar dengan senang. Kekuatan pria ini sangat mengejutkan sekaligus menakutkan. Dalam hidupnya Rosalie telah mengalami banyak pengalaman dan bertemu banyak laki-laki, tetapi dia tidak pernah bertemu orang yang bisa dibandingkan dengan Harvey. Sane terlihat membagikan pemikiran Rosalie. Dia tersenyum sedikit. Orang ini sama sekali tidak buruk. Aku setuju jika kau ingin dia menjadi suamimu. Kakek, apa yang kau bicarakan? Wajah Rosalie memerah. Dia punya keluarga. Apa? Sane menyeringai lebar. Untuk keluarga Naiswell, jika kau ingin seseorang melajang, maka dia akan melajang. Liam mengerutkan alisnya saat dia mendengarkan percakapan mereka. Dengan cepat Liam mengganti wajah cemberutnya dengan senyuman dan berkata, sepertinya pria ini adalah tipe Nona Naiswell. Namun, menurutku kau tidak perlu terlalu khawatir tentang apakah dia punya keluarga atau tidak. Aku pikir kau harus lebih memikirkan apakah dia bisa bertahan. Dia hanya penuh tenaga dan bersemangat karena Dario masih bermain dengannya. Ketika Dario sudah muak, aku takut. Liam yakin akan kemenangan Dario. Tidak ada yang bisa menyamai kemampuannya. Tubuh indah Rosalie gemetar mendengar kata-katanya. Dia tanpa sadar melihat kering, mendapati dirinya resah atas konsekuensi yang mungkin terjadi. Di atas ring, Dario dan Harvey mundur setengah langkah setelah saling bertukar pukulan. Dario lebih cepat menyerang dan segera menyerbu ke depan, melayangkan rentetan pukulan keras dengan kedua kepalan tangannya. Kemampuan Dario dipoles dan disempurnakan melalui pertarungan nyata serta krisis hidup dan mati. Meskipun serangan Dario mungkin tampak berantakan, setiap serangannya masing-masing dengan hati-hati diarahkan untuk menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin. Harvey terjebak dalam posisi yang sulit. Dia hanya bisa bertahan, tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dan melawan serangan tanpa henti dari Dario. Dengan lolongan yang gagah, Dario menghempaskan tangan kanannya seperti bola meriam dan melontarkan pukulan kuat ke arah dada Harvey. Wajah Harvey berubah drastis. Dia buru-buru menyilangkan tangan di dada sebagai pertahanan. Pukulan keras Dario mendarat di atasnya, mendorongnya jauh dan membuat Harvey melayang melintasi ring. Di ruang VIP, segelas air di tangan Rosalie jatuh ke tanah dan pecah. Adegan di depannya berlalu seolah-olah sebuah film. Meskipun dia sendiri tidak berada di dalam ring, dia bisa merasakan kekuatan Dario yang luar biasa ada dalam satu pukulan itu.